Oke, selamat sore teman-teman. Selamat datang di responsi aljabar linear hari kedua berarti ya. Rabu tanggal 10 November 2021. Oke. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung mulai aja ya responsinya aljabar linear. Silakan Fatur dan Stelizen, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, makasih Bian. Ya, langsung aja, Sandy. Share screen. Nah, jadi sekarang kita akan belajar linear algebra dan materinya adalah lihat aja. Next. Pertama mencari inverse matrix dengan subtopiknya teorinya inverse matrix menggunakan cara OB. Lalu kedua mencari determinan matrix. Lalu kita akan menjelaskan tentang sifat-sifatnya, determinan matrix menggunakan cofactor dan menggunakan cara OB. Dan lalu ada Cramer's rules. Nah, next. Nah, nanti nih kita tuh bakal ada di tengah-tengah tuh bakal ada kuis. Jika ada yang bisa menjawab kuis kira-kira 2 tercepat lah, bakal dapat rangkuman dari kita. Dan rangkuman itu bakal dikasih sebelum UTS kira-kira hari Minggu lah. Nah, langsung aja kita lanjut ke materinya. Next, tentang inverse matrix. Nah, di sini jika inverse matrix 2x2 bisa dicari dengan metode kita kayak seperti SMA ya. 1 per AD min BC dikali D min B min C dikali A. Ini tuh min B min C tuh jadinya kalau mencari inverse tuh A sama D-nya dibalik. Jadi D ya, seperti gambar di bawah ini. Lalu B sama C-nya dikali minus. Itu juga dengan inverse product juga gitu. Sama A kali B min inverse, jadi B inverse kali A inverse. Pangkatan matriks juga begitu. Jadi misalkan A pangkat N, berarti A kali A-nya sebanyak N. Begitu juga dalam matriks, jadi A min 1 pangkat N, nah jadi A inverse dikali A inverse sebanyak N-nya. Lanjut aja, ya kalau itu ya udah lanjut. Nah, ini ada sifat-sifat matriks yang lainnya. Jika A inverse dikali A inverse, jadinya balik lagi ke biasa jadi A. Lalu A pangkat N, jika ini kayak tadi ya, A pangkat N min 1, jadinya bisa dibalik, jadi A inverse pangkat N. Lalu di sini ada K kali A inverse, sama aja kayak K inverse dikali A inverse. Lalu A transpose tuh, kalau A transpose di inverse, bisa juga memakai caranya A inverse lalu ditranspose. Ya, lanjut. Next. Nah, ini ada aturan OB yang dasarnya ya. Yang pertama kita harus mengalihkan garis dengan konstan tata 0. Lalu kedua bisa tukar baris. Ketiga, bisa menambahkan baris ke baris lainnya. Tapi tidak boleh menukar kolom. Nah, ada echelon baris. Echelon baris itu jadi setelah OB harus disubstitusi lagi. Kalau EBT itu jadi setelah cukup OB aja, jadi langsung nggak usah dipakai substitusi lagi. Nanti kita ada contohnya. X. Nah, ini langsung saja ke contohnya. Jika X adalah harga mangga dan Y adalah harga apelnya, kita ingin mencari si X dan Y-nya. Pertama kita menggunakan dulu cara yang kita biasa gunakan di SMA ya, belum ke OB. Kan bentuk matriks itu seperti ini. AX sama dengan B. Nah, gimana cara kita mencari X-nya? Berarti kita harus dibalikan X sama dengan H inverse dikali B. Nah, kalau kita menggunakan cara kita waktu SMA,
Beta. Nah, langsung saja, ini kan rumus kita secara SMA. Kita langsung saja masukkan angka-angkanya. Satu. Oh ya, sebelum ini kalau misalkan ada yang ingin bertanya, langsung tanya aja ya di angkat tangan kita di Zoom. Santai aja. Kita juga kalau ada yang belum tahu, kita juga seangkatan. Santai. Apa sih? Langsung masukin aja. Oh ya, gua bikin dulu infosnya. Bentar. Kayak gini. Bentar. Infosnya kan seperti ini. 3x 3 2 1 2 x ya. Bentar ya. Ada. Ini udah hapus saja ya. Masih clear aja. Nah. Ini kan bentuk matriksnya. Sekarang kita ubah cara mencari matriksnya seperti ini. Jika kita menggunakan cara saat kita masih tema. Dibalik ya, tadi seperti di rumus. AD-nya dibalik, lalu ini dikali min. Terus setelah ini kita langsung satu di 2 1 ke 2 1 ke 4 4 kali 2 2 3. Di sini kita langsung atas saja. Saya dimasukkan 1 per 4 ya semuanya. 2 per 4. Terus setelah sudah dapat seperti ini, kita kalikan dengan si X dan Y-nya yaitu 800 dan 300. Sama dengan 1 per 4 dikali 800, ini kan 200, dikali lagi, min 2 per 4 dikali 300 ini. Jadi ya, min 1 per 2.
jadi 150 min 150 min 150. 1/2. Maaf, ada salah. 1/2 dikali 800 kan 400. Min 24 dikali 300 jadi 150. Kalau di sini ada min 1/4 dikali 300 dikali 800 jadi 200. Lalu 3/4 dikali 300 yaitu 225. Jadi tambah. Dapat ditemukan hasilnya X dan Y adalah 150, lalu Y-nya 25. Nah, ini adalah cara kalau kita menggunakan pakai cara yang SMA. Lalu gimana kalau kita disuruh menggunakan inverse OB? Nah, inverse OB itu bentuknya kita harus masukkan dulu tadi bentuk inverse-nya gini. 1, 2. Nah, lalu di sini kita salah. Disertai dengan identitas matriks 2x2 yaitu 1 0 0 1. Nah, nanti di yang ini tuh kita harus mengubah jadi identitas kayak 1 1 0 0 1. Lalu di sebelahnya nanti akan jadi inverse matriks si A tersebut. Ini kan matriks A. Nanti di sebelah ini bakal jadi matriks inverse 1. Ya, langsung aja kita coba praktekin. Ini ya. Lalu ini kita ubah saja baris 1 dan baris 2-nya agar lebih mudah aja supaya satu utamanya langsung ketemu. Jadi kita tukar saja. B1 dan B2-nya ditukar. Jadi 1 2 1 2. Nah, lalu setelah ini kita ingin mengubahkan jadi ini ya, jadi sebelah sini jadi identitas, nanti sebelah sini jadi inverse matriks tersebut. Kita ubah lagi di sini. Jadi min 3 B1 ya, ditambah B2. 1 2. 1 min 3. Kita sudah menjadikan sebelah sini 0, lalu sini 1. Lalu kita tinggal menjadikan sini sebelah sini jadi 1, lalu di sini jadi 0. Begitu kita lanjut lagi. Ini kayak hapus lagi aja, Pak. Ini B2-nya langsung dibagi 4 aja. Mudah. Ini ada yang salah. Itu min 9-nya 4, Dor. Min 4. Oh ya, min 4. Salah. Langsung B2-nya ini kita bagi 4 aja. Supaya langsung ini 1. Ya, supaya ini langsung 1. Kayaknya dihapus aja. Udah ribet banget. Jadi hasilnya kayak gini ya. 1 2 0 1 min 4 1 min 3. Ini kan tadi hasil yang terakhir. Sekarang kita B2-nya kita bagi 4.
Lalu hasilnya jadi 01, 01, ini 1/4. Ini jadi 3/4. Soalnya ini dibagi min 4. Selesai. 3/4. Nah, tapi ini belum selesai karena masih belum jadi 1001 kan. Berarti kalau kita mau menjadikan duanya 0, caranya itu berarti min 2B2. Soalnya kita mau ngurangin ini, ngurangin B1 tuh pakai dikurangi 2 kan supaya jadi 0. Min 2B2 ditambah B1. Ini dikali 2 tetap 0, jadi 1. Jadi 0. 1/4. Lalu di sini jadi 1/2. Jadi 1/2. Di sini jadi min 1/2. Udah dapat di sini, kita karena ini sudah menjadi identitas, nah sebelah sini sudah jadi matriksnya, matriks tersebut. Nah, kalau kita udah dapat matriksnya kan tadi kayak rumus yang tadi itu X sama dengan A inverse kali B. B-nya tuh yang ini 800 dan 300 tersebut. Langsung aja kita kalikan. Harusnya kalau inverse-nya benar, hasilnya sama kayak tadi ya. Jadi itu 250 X-nya, 25 Y-nya. 1/2. 1/4. Kan ini tadi hasil dari inverse tersebut menggunakan OB. Kita kalikan dengan 800 dan 300. Langsung aja, setengah kali 800, 400. Min setengah kali 800, min 150. Nah, ini X-nya 250, benar ya? Sama kayak yang tadi menggunakan cara kita saat SMA. Lalu, min 1/4 dikali 300. 300. 300. Ditambah 3/4 kali 300, 225. Nah, hasilnya sama aja. Nah, lalu kenapa kalau hasilnya sama kita harus menggunakan cara OB? Karena cara kita saat SMA itu tidak bisa digunakan saat matriks gede seperti matriks 3x3 atau 4x4. Jadi kita harus menggunakan inverse OB. Ya udah. Ada yang mau ditanya di sini? Kalau nggak ada, lanjut aja deh. Stanley. Oh ya, kalau ada yang mau ditanya langsung aja ya, angkat tangan. Santai aja. Ya. Lalu kita lanjut ke determinan matriks. Nah, ini sifat yang pertama determinan tuh, jika salah satu baris atau kolomnya, maka determinannya 0, langsung 0. Jadi kita nggak usah ngitung susah-susah lagi, udah pasti 0. Nah, ini fungsi sifat tuh seperti itu. Jadi kalau kita nemu barisnya 0 semua atau kolomnya 0 semua, kita nggak usah ngitung lagi, langsung aja 0. Soalnya itu udah pasti. Lanjut. Nah, lalu kalau di matriks segitiga, cara mencari determinannya, kita langsung saja mengalihkan diagonal utamanya. Diagonal utama itu yang ini ya. Yang mungkin ini bisa dibilang yang angkanya paling banyak lah. Jadi ini diagonal utamanya, jadi langsung aja dikali cara mencari itunya, determinan.
Lalu sifat yang selanjutnya. Step. Jika matriks A dihasilkan dari matriks A setelah dua baris kolomnya dikekalkan, maka determinan A sama dengan min det A. Lihat seperti pada di contoh ya. Jadi dia menukar baris 1 dengan baris 3, lalu determinan B-nya sama dengan B. Sama dengan determinan B. Lanjut lagi. Nah, lalu di sini jika A adalah matriks yang dihasilkan dari matriks A, setelah salah satu baris atau kolom dikalikan dengan konstanta kemudian dijumlahkan, itu hasilnya itu determinan A sama dengan determinan A dijumlahkan atau dikurangkan ya baris atau kolomnya yang lainnya. Dan A ini tuh maksudnya jika ada determinan yang beda gitu, kalau dijumlahkan dan dikurangkan, apa sih sifatnya tuh tadi? Ya, jika salah satu baris atau kolom dikalikan dengan konstanta kemudian dijumlahkannya, yang maka determinan A sama dengan determinan A itu. Lanjut. Oh iya, jika ini yang sifat kelima nih, jika dua baris elemennya sebanding kayak dicontoh kan 3 sama 1 itu juga pasti 0 kayak yang tadi. Misalkan barisnya 0 atau kolomnya 0, atau yang sebanding kayak gini juga langsung sama dengan 0, nggak usah dihitung lama-lama lagi. Ya, gitu. Nah, sekarang kita mencari determinan menggunakan ekspansi kofaktor. Oh ya, ini seperti yang kata Danzel yang jumlahin baris. Tadi pokoknya determinannya tetap. Nah, lalu di determinan menggunakan kofaktor ini, rumusnya pertama kita tentukan baris mana yang mau kita pakai, misalkan baris 1 atau baris 2 atau baris 3. Nah, setelah kita tentukan, rumusnya adalah C baris kolom sama dengan C itu jadi angka yang nanti kayak angka yang dipakainya ini tuh C. Terus baris kolom tuh ini kan baris 1 kolom ke 1. Nah, habis itu dikali min 1. Dikali, ini pangkatnya tuh baris tambah kolom. Terus dikali minor. Nah, minor itu dapatnya, cara dapetin minor itu misalkan kita menggunakan baris yang pertama ini. Nah, kita min 2 ini ditutup sebelah sininya. Lalu angka ini itu adalah angka minornya. Pada di contoh ya, ini misalkan ini kan C11 ya, maksudnya baris 1 kolom 1. Nah, jadi nanti min 2 min 2 dikali min 1. Nah, ini baris 1 kolom 1 kan jadi 1 tambah 1 pangkatnya. Jadi kan min 1 pangkat 2 itu jadinya 1 kan. Min 2 kali 1 tetap aja min 2. Terus dikali minornya. Minornya itu tadi ini 3 min 7, 4 min 8. 3 min 7, 4 min 8. Itu juga yang selanjutnya. Karena 4 dikali min 1 di pangkatnya kan ini dari 1 kolom kedua, jadi 1 plus 2. Karena ini ganjil, min 1 pangkat 3 itu jadi min 1 kan. Min 1 kali 4 itu jadi min 4, seperti sini min 4. Lalu dikalikan minor itu karena ini ditutup. Nih, jadi ini ditutup baris dan kolomnya. Nah, lalu angka ini adalah angka minor 1 min 7, min 1 min 8. Lalu untuk yang
baris satu kolom ketiga juga sama kayak gini ya. Kayaknya lanjut aja. Nah ini langsung ada ya, ada quiz, ada yang mau, kalau ada yang bisa ngerjain, terus nanti yang kedua tercepat bisa langsung bisa dapat hadiahnya ya nanti ya, dapat rangkuman buat persiapan UTS lumayan ya. Yuk, yuk, coba kerjain yuk. Ditunggu 5 menit aja ya, sampai 15.30. Kalau udah ada yang tahu, boleh langsung itu aja ya, langsung di chat. Nanti saya umumin hasilnya 15.30. Nanti kedua tercepat yang paling benar. Udah yang jawab tuh. Nanti tunggu nanti aja dulu deh. Belum tentu benar juga kan. Atau udah aja kali ya, kayaknya udah banyak yang jawabannya benar. Coba kita lihat mana yang benar. Oh, Fani sama yang jawaban benarnya 26 ya, Fani sama Valentio. Nanti bisa itu aja ya, kalau kayaknya di Japri aja nanti. Kita bahas caranya gimana sih cara dapat 2 untuk. Pertama kan kita tentukan barisnya mana yang mau dipakai. Misalkan saya memakai baris yang pertama ini kan. Jadi kita cari dulu C satu-satunya. C11 ini maksudnya baris 1 kolom ke 1. Tapi kan sini pakai 3, C-nya 3 kan. Dikali min 1 itu dirumus ya, dikali dipangkatin baris tambah kolom. Baris 1 kolom 1. Dikali angka minor nanti. Karena ini genap, berarti min 1 kali 1, jadi 1 kan. Ini sama dengan 3, langsung aja 3. Sini. Langsung 56. Berarti langsung kalikan saja 5 kali 8, 6 kali 4. Sama dengan 3 kali 40 kali 24. Hasilnya 48. Karena sudah dihitung. Ini hapus saja. C11 sama dengan 48. Lalu kita cari C12-nya. Berarti ini 1. C-nya ini 1. Lalu dikali min 1 dalam rumusnya, lalu dipangkatin baris tambah kolom. 1 kali min 1, karena ini ganjil jadi min 1 kan.
Jadi ininya jadi min 1. Langsung dikalikan aja dengan min 0 F. Jadi sama dengan min 1 kali 8 kali 5. Oh enggak ada. 5. Hasilnya. Tunggu. 2 kali 4. Bentar. Ini ya salah. Ini 2618. 2618. 2 kali 8, 16. Ini ya 2618, 6 kali 1. 6 kali 1 itu 6. Ya, iya. Langsung aja berarti ya. Tadi dihapus. C12 tuh dengan min 1 tadi 16 kali dikali min 6. Min 1 dikali 10 tadi sama dengan 10. Jadi C11-nya 48, C12 10. Lalu terakhir kita cari C13-nya. Ini 1. Ini berarti 1+3 karena baris dan kolomnya. Barisnya 1, kolomnya 3. Lalu dikali ininya berarti 2514. Langsung aja ya berarti ininya jadi tetap min 4. Berarti 2514 dikali min 4. 2 kali 4 8. 5 kali 1 ini salah. Nah, 5 kali 1 enggak 5. Ya. Min 5. Oh iya, min 5. Nah, lalu hasilnya sama dengan min 10 kan. C13 ini min 10. Ini kok 10 sih? 12. Nah, lalu jika sudah ditemukan hasilnya seperti ini, tinggal ditambahin aja ya. 48 dikurang 12 kurang 10. Ya. Kebalik deh itu kayaknya. Tadi udah C12 Ya. itu udah benar min 10 itu. Oh, 10 ya? Iya, udah benar. Nah, Oh, yang ini 12 C13 tadi ya? Yang 13 itu? Ini nih, min 4 kali 3, min 12. Ini bukan min 10. Masih min 4. Oke. Yang mana, Stan? Kiki. Oh, Sophia. Itu udah. Oh iya ya. Oh iya, min 4 kali min 3 itu 12 ya. Saya salah lagi. 12. Nah, ya habis itu kita langsung dijumlahin aja. C11, C11, C12 sama C13-nya. Min 12 ditambah min 10 ditambah min 12. Ini kan tadi hasilnya benar, 10, min 12. Min 10 tambah min 12, min 22, 48, min 22. Nah, hasilnya 26 ya, benar tadi. Rifani sama siapa tadi? Sama Valentio.
nanti boleh dicek lain aja langsung ya. Oh ya, kalau belum ada yang tahu ini lain gue. Kang, saya mau bertanya, Oh, Kang, ya. cuman mungkin ini agak di luar dari ini ya. Nanti ketika Ya, kita boleh. nanti ketika dikasih soalnya tuh nanti kayak disuruh tentuin pakai rumus, misalkan rumus ini atau nggak rumus yang satu gitu, maksudnya gitu. Tergantung sih itu. Kalau dimintanya menggunakan cofactor atau misal dimintanya apa sih? Dimintanya yang penting dapat determinannya ya pakai cara apa aja. Kayak gitu kan sih Aset kamu. Atau Mau gimana jawab, ya? mau jawab. Yang dosennya Bu Yasi Dani, kemarin aku udah nanya kalau misalnya ntar UTS kayak gimana. Jadi ada beberapa soal yang diminta pakai cara tertentu, terus ada beberapa soal yang kayak tadi Fatur jawab, ya bilang, jadi kayak cari determinan doang. Kalau misalnya nggak disuruh pakai apa-apa, itu bebas kalian pakai apapun, pakai caranya Iya, cofactor atau gitu. OBE. Cuman nanti kata Bu Yasi ada beberapa soal yang misalnya carilah determinan menggunakan cofactor, menggunakan inverse OBE dan lain-lain. Itu sih paling. Kalau dosennya Bu Yasi ya, kalau selain Bu Yasi aku kurang tahu. Jadi langsung ditentuin gitu biasanya di soalnya menggunakan cara apa. Atau kalau disuruh cari determinan masih bebas mau pakai apa aja. Yang paling enak aja sih biasanya. Ya, Kang, gimana? terima kasih, Kang. Tadi siapa yang nanya? Oh, ya. Saya, Kang. Terima kasih, Kang. Ya, sama-sama. Ya, lanjut aja. Stanley, Ya, Stanley, lanjut. silakan. Determinan matriks. Nah, buat nyari determinan matriks ini kita bisa pakai banyak cara. Salah satunya ini OB. Nah, contoh sifat OB itu jika matriks sekarang. Stanley. Maaf itu Ya. suaranya menggema. Oh, bentar ya. Makin gemang nggak? Halo. Masih Stanley. Oke, yang device satunya dimatiin aja kan. Suaranya. Gue masih gemang nggak? Aman-aman. Ya, aman. Udah, oke. Oke, sorry ya, tadi kita lanjut. Sifat determinan OB itu kan jika matriks A sembarang merupakan matriks segitiga atas bawah atau diagonal, maka determinan A-nya adalah hasil kali elemen-elemen diagonal utamanya. Nah, maksudnya matriks segitiga itu kayak gimana? Maksudnya matriks segitiga atas atau bawah itu kayak gini. Contohnya nih. Ada matriks A. Matriks A-nya bentuknya tuh kayak gini. Nah, ini tuh disebut dengan matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas tuh kita bisa lihat. Dari sini kan diagonal utamanya nih, 1, 4, sama 6. Nah, sini tuh membentuk segitiga. Itu disebut segitiga sembarang. Sedangkan yang di bawah, ini tuh disebut dengan matriks 0. Kalau misalkan segitiga bawah, tinggal dibalikin aja. Jadi kayak gini nih. Misal matriks B. Nah, kayak gini. Tinggal kebalikannya aja. Ini diagonal utamanya. Ini membentuk segitiga. Segitiganya ini tuh disebut dengan matriks sembarang. Dan yang 0 ini itu matriks 0. Lanjut. Mencari determinan dengan menggunakan OBE. Nah, ini contoh soalnya.
Buat OBE juga kita kan buat OBE itu ada syaratnya. Syarat yang pertama itu jika kita mengalihkan baris pertama atau baris yang apapun lah itu barisnya kita dikalikan dengan konstanta. Nah, si matriks yang dikalikan dengan konstanta ini harus kita kalikan, misal baris 1 kita kalikan dengan konstanta 2, maka nanti determinannya harus dikalikan dengan 1 per konstanta. Jadi kalau tadi dikali 2, berarti nanti kita harus kali dengan 1 per 2. Kayak gitu. Itu buat syarat pertama. Buat syarat kedua, kalau misalkan kita mau menukarkan baris 1 jadi baris 2 dan baris 2 menjadi baris 1, berarti kita harus ngaliin -1 di determinan matriksnya. Dan syarat yang ketiga itu kalau kita mau nambahin baris, misalnya dari baris pertama nambahin ke baris kedua atau baris 3 baris 2 kayak gitu, kita nggak usah ada syarat tertentu, bisa langsung ditambahin aja. Langsung kita contohin aja ya, contoh soalnya kayak gimana, kita langsung kerjain bareng. Oh ya, buat OBE juga, kalau buat nyari determinan di OBE, tiap orang itu caranya bisa beda-beda ya, tapi hasilnya mah tetap sama. Cara yang pertama, kalau gue bakal ngenolin si ini ya, si angka 3. Mau gue bentuk jadi matriks segitiga atas. Kalau kita mau nolin si 3, berarti kan min 3B3 ditambah dengan baris 2. Kalau udah 0 nih, kita harus ngebentuk 0 lagi kan, si satunya sama 5-nya. Yang pertama kita tuh nolin dulu si satunya. Kalau mau nolin 1, berarti bisa pakai cara min setengah B1 ditambah dengan B3. Udah gini kan tinggal sisa nih, sisa se5/2-nya. Kita mau ngenolin se5/2-nya. Bisa pakai cara dikali setengah dulu nih. Kalau kita kali setengah biar pecahannya itu hilang. Nah, karena kita kali setengah, berarti kan tadi kalau misalkan kita ngalihin baris dengan konstanta, berarti kita harus ngalihin determinannya dengan 1 per konstanta kan. Berarti kita simpan dulu si setengahnya di luar si matriks. Jadi 1 per setengah. 1 per setengah sama aja kayak 2. Ini kita simpan dulu ya, jadi nggak usah dilihat. Terus kita buat dulu matriksnya, kita nolin.
Ini ada yang Nanti Ya. itu kayak Yang dikali 5/2 kalau kali Ya. setengah nggak jadi 5/4. dikali 2 ya hasil. Bentar, yang mana sih? 5/2 kalau kali setengah nggak jadi 5/4. Yang ini nih. Yang ini. Berapa 2 ini? Dikali 2. Oh, iya salah. Sorry, kebalik. Harusnya dikali 2 bukan dikali setengah. Dikali 2 berarti dikali 1 per konstanta. Jadi setengah. Nah, kan udah hilang tuh si pecahannya. Jadi kayak gini. Kita sekarang nolin si 5-nya. Nolin 5-nya. Kita bisa pakai cara 5/19 kali B2 ditambah dengan B3. Nah, ini kan udah jadi nih matriks segitiga atas. Kalau udah kayak gini, kita bisa langsung cari determinannya. Pertama, kita tulis dulu angka yang tadi kita simpan itu apa aja. Tadi kan ada setengah nih, berarti kita tulis di sini setengah. Kalau udah ditulis setengah, kita kaliin dengan diagonal utamanya. Diagonal utamanya nih dikali dengan 2 kali min 19 dan dikali min 40/9. Hasilnya sama dengan 40. Jadi determinannya 40. Buat yang mau nanya boleh ya langsung ngechat atau PC juga boleh. Oh ya, kalau mau screenshot langsung screenshot aja sebelum di next slide. Kita lanjut ya. Nanti Oh ya, kenapa? ini sebelum lanjut, ini tadi ada yang nanya. Bisa tolong hapus dulu aja deh itu. Dihapus apanya, Tur? Itu ketetan. Udah kan ini? Iya ada. Mau di clear all gitu maksudnya? Iya. Oh, bentar ya. Jadi tadi kan ada yang nanya apa ya? Solusi SPL itu pakai OB itu caranya A dibarengi identitas. Nah iya, itu tuh jadi misalkan ada matriks 3x3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini cara cari inverse-nya harus dibarengi identitas si matriks 3x3. Nah gini ya, jadi bukan langsung ininya di sini ya B-nya nanti dikaliin setelah ininya, kan nanti ininya harus jadi identitas dibalik, nah nanti ininya bakal jadi si inverse matriks tersebut. Nah baru nanti dikaliin si B-nya, gitu ya. Ya, udah kita aja. Itu Tur, itu nggak selamanya ada B gitu. Gimana tergantung pertanyaannya. Tadi kan kalau ditanya X sama Y, kan harus ada B-nya itu. Kalau misalkan cuma dicarinya matriks A inverse doang, berarti cuma cara yang tadi aja, yang nggak usah ada B-nya, nggak usah dikali B.
Oh iya, ya itu kalau misal, oh iya bisa baru lupa jelas. Misalkan kalau matriksnya ada apa ya, yang kalau yang tadi itu kalau kayak gini matriksnya 1x ditambah 2 2 2y tambah 3y 3z ya gitu. Sini 2x 3y 4z. Bisa apa lagi sih? 3x z. Nah, kalau kayak gini baru nanti dikalikan dengan si angka B-nya, misalkan B-nya tadi tuh 800, 100, 100. Nah, baru nanti dikalikan ini. Kalau misalkan kita disuruh mencari X, Y, sama Z-nya. Kalau kita matriksnya kayak gini doang mah, kita langsung kayak gimana ya? Gini aja langsung. Nggak usah dikaliin B-nya setelah ketemu inverse-nya. Kayak gimana? Kan gini ya. Caranya inverse tuh. 1. Hapus boleh. Cara inverse tuh gini, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, setelah ini nanti jadi inverse, ini jadi identitas. Nah, udah kayak gitu aja kalau nggak disuruh nyari X, Y, Z-nya gitu. Kalau misalkan kayak gini doang disuruh diinversin. Kecuali yang dikali B itu kalau ada angka X, Y, sama Z-nya gitu. Kayak angka apa ya? Kayak ada variabelnya. Disuruh nyari variabelnya, nah baru dikali B. Kalau nggak ada, di inverse ya udah kayak gini aja langsung. Di gini nih. Kasih gitu aja. Lanjut aja. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya Cramer's Rule. Cara lain untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Di SMA harusnya kalian udah diajarin sih Cramer's Rule ini. Buat nyari persamaan linear, sebenarnya kalian juga bisa pakai cara eliminasi atau substitusi. Cuman kali ini kita bakal ngejelasin gimana caranya pakai Cramer's Rule. Nah, yang pertama, Cramer's Rule itu punya rumus. Kalau misalkan kita mau nyari X1, kita harus pakai rumus determinan A1 dibagi determinan A. Kalau mau nyari X2, determinan A2 bagi determinan A, dan seterusnya. Lanjut ke contoh soalnya. Di contoh soalnya ini kan kita dikasih nih persamaan linear. Ada X1 tambah 2X3 sama dengan 6, min 3X1 tambah 4X2 tambah 6X3 sama dengan 30, dan persamaan yang terakhir itu min X1 min 2X2 tambah 3X3 sama dengan 8. Nah, kita itu harus ngebuat dulu jadi ada dua matriks. Yang pertama kita buat bagian yang ini jadi matriks A. Dan bagian 638 ini yang di luar sama dengan kita buat dia jadi matriks B. Nanti jadinya kayak gini nih. Kalau udah jadi kayak gini gimana? Kita lanjut. Kalau udah jadi kayak tadi, kan kalau misalkan kita mau nyari X1, kita harus masukin rumus determinan A1 per determinan A kan. Nah, kita harus nyari dulu dong determinan A1, A2 sama A3-nya. Sama determinan A juga. Determinan A1 ini dapat dari mana? Determinan A1 ini dapat dari ini. Kan ini namanya A1 nih. Nah, karena ini 1, berarti itu maksudnya kolom 1. Kolom 1 kan yang ini. Nah, berarti kalau A1 itu kita nuker si matriks B ini ke kolom A1 ini. Berarti si A1 jadinya kayak gini. Yang tadinya 1 min 3 sama min 1 berubah jadi 6, 30 sama 8. Berlaku buat A2 sama A3 juga. Karena A2 kita ngeganti kolom 2. Kolom 2 yang tadinya 0, 4 sama min 2 berubah jadi 6, 30 sama 8. A3 juga demikian. Nah, di sini kita langsung aja kalau udah dapat kayak gini,
udah dapat A1-nya, A2, A3 sama A, kita cari determinannya. Kita bisa nyari determinannya pakai cara OBE, kofaktor ataupun sarus. Kalau di sini bakal dicontohin pakai kofaktor ya. Soalnya Ah iya, ini kayaknya dipakai buat kuis oh aja. biar, oh boleh boleh boleh. Yuk kalau ada yang bisa ini bisa itu ya, langsung chat aja Langsung dari jawabannya. chat. Kalau nggak chat, langsung aja open mic boleh. Iya, open mic juga boleh. Sama kayak yang tadi Fatur bilang sebelumnya, yang paling cepat bakal dapat ini ya, rangkuman. Ya, yang ketiga tercepat deh. Mungkin dikasih waktu 5 menit kali ya, Tur. Ya, boleh. 5 menit. Oke, oke. 5 menit dari sekarang ya. Mungkin sambil nunggu ke jelasin aja tadi ada yang si itu. Bentar. Nanti Boleh, dulu. boleh. Slide yang kosong kan tadi aja, yang kosong. Bukan selanjutnya. Tadi masih ada yang bingung OB kayaknya. Jadi matriks OB itu tadi, misalkan kalau kita ada 1x plus 2y gini, dengan 2x 3y 200. Nah itu cara mencari angka y sama x-nya bisa menggunakan inverse. Nah kalau matriksnya cuma seperti ini doang, terus kita ditanya disuruh nge-inversin matriks tersebut, berarti tinggal apa sih tadi yang matriks ini diiniin identitas, disertai sama identitas. Nanti ininya dijadiin identitas, pasti ininya juga ikut berubah kan. Nah, nanti pas berubah ini inverse-nya. Itu sih, udah kayaknya. Sih ada yang belum jelas tadi. Kalau tadi ada X dan Y-nya, berarti setelah dapat inverse ya, baru dikaliin sama si 100 dan 800 saya itu kan tadi contohnya. Itu aja sih. Ya. Itu ada tanya sih. Iya, kofaktor. Jawabannya ada 3 ya. Kan ini ada X1, X2, X3. Berarti bukan cuma 4 doang.
Ada yang mau jawab lagi nggak? Gimana nih, Stanley? Udah ada yang udah belum nih? Eh, buat determinan A-nya udah bener sih. Cuman kan yang ditanya itu X1, X2 sama X3. Itu kayaknya Oh iya tuh ada tinggal tuh. Mau ditambah waktunya tuh atau mau gimana ini? masih belum ada yang tepat banget ya. Iya, Tambah lagi deh 5 menit. oke oke. Sampai 16.05. Ini udah ada di stand ini yang jawabannya udah benar. 3 Ketiga ya, berarti cukup kali ya. ya. Tapi ini Jeremy sama Kenneth satu lagi terus. Sama ini nih Helian. Udah nih kayaknya. Jeremy, Kenneth, Herian ya. Perlu dibahas nggak nih? Udah pada bisa kali ya. Gimana? Kayaknya masih banyak yang salah jadi kayak bahas aja. Oke. Supaya makin bisa. Nah, ini kan ditanya nih determinan A. Kita kan mau nyari X1. Determinan A1 dibagi dengan determinan A. Kita cari determinan A-nya dulu kali ya. Di sini gue bakal nyontohin pakai cara kofaktor ya. Cara kofaktor itu kan tadi kayak gini. Kalau kita pilih dulu barisnya mau yang mana nih. Misal baris 1. Bebas sih sebenarnya mau baris 1, baris 2 atau baris 3. Di sini bakal dicontohin pakai baris 1 ya. Baris 1 itu kan 1, 0 dan 2. Kita ambil dulu nih si angka satunya, kita tulis angka 1. Angka 1 dijadiin konstanta buat ngalihin si matriks 2 kali 2. Si angka 1 ini kita kaliin. Kita coret vertikal dan horizontal. Nah, si matriks yang nggak kecoret ini, kita masukin nih, kita ubah jadi matriks 2 kali 2. Jadi kayak gini. Udah kayak gini, kita tinggal aja, kita nyari determinannya, determinan si matriks 2 kali 2 ini. Kita nggak boleh langsung, misalkan, kan ini 1 ya. Kalau misalkan ini konstantanya 2, 3, atau 4 gitu, kita nggak boleh masukin kali ke dalam ya, kita nggak boleh kali masuk ke dalam. Jadi kita harus nyari si determinannya dulu, baru dikaliin dengan si konstantanya. Rumus determinan kan, determinan pada 2 kali 2 itu A kali D min B kali C. Berarti di sini jadi 4 kali 3.
Nah, udah nih jadi nih buat yang baris pertama, yang ke satu. Selanjutnya kita nyari yang angka 0. Kita coret nih angka 0-nya, coret vertikal dan horizontal. Dan karena ini angka 0, kan nanti bakal dikali. Kan nanti determinannya bakal dikali 0 kan. Hasilnya pasti jadi 0 dong. Apapun dikali 0 jadi 0. Berarti kita langsung aja ya 0 hasilnya. Terus lanjut lagi kita bakal cari baris yang ketiga. Baris yang ketiga itu angka 2. Berarti jadinya di sini 2. Kita coret vertikal dan horizontal. Min 3, 4, min 1, min 2 ini kita masukin ke matriks 2 kali 2. Terus jangan lupa kalau kofaktor itu kan selang-seling ya. Maksudnya selang-seling itu si koefisiennya. Kalau misalkan 1 kan ini pertama. Berarti kita kasih tanda plus. Plus, min, plus. Pokoknya selalu selang-seling lah. Selalu dimulai dari si tanda plus ini. Karena tadi 1 yang pertama, berarti 1 dikasih plus. Yang kedua min, min 0, plus 2. Kita cari nih determinannya. Nah, kalau udah kayak gini bisa kita tambahin nih. Ini kan 24, ini 20, tambahin 44. Berarti determinan A sama dengan 44. Selanjutnya kita mau nyari determinan A1. Sama nih caranya kayak determinan A. Langsung aja dijabarin semuanya di sini. Hasilnya itu 144. Nah, selanjutnya determinan A2.
Ini ada yang ngechat. Sorry, 330 kali min 2. Ini yang mana ya, Floren? Gimana tadi? Yang determinan A doang, Denzo. Gimana ini? Open mic aja, Floren. Yang itu yang aku udah coret. Yang warna hijau. Iya, Oh, 30 dikali min 2. 30 min kali min 2 2 kan. min 60. Di min 32 dong. Kan 32. A kali D min B kali C. Oh, 30 ya? Sorry. Iya, itu 30. Aku lihatnya 32 tadi. Iya, aku nulisnya 36. Sorry. Iya, santai. Ya, nggak apa-apa, santai. Ada lagi nggak? Misal ada apa gitu yang kurang jelas tulisannya? Aduh. Ya, langsung tanya aja open mic atau chat juga bisa. Iya, benar tuh. Lanjut ya. Nah, yang terakhir determinan A3. Karena nggak cukup nih, kalau misalkan kalian mau screenshot, boleh nih screenshot dulu. Soalnya bakal dihapus salah satunya karena nggak cukup. Kalau ini ada yang mau ditanya juga boleh nih langsung tanya dulu. Oh iya, sebelum benar. dihapus. Kayaknya nggak ada ya, langsung aja. Iya, nggak ada. Oke. Langsung ditulis aja jawabannya, nggak ditulis kali-kaliannya. Ini buat determinan A3.
Nah, kalau udah kita tinggal masukin nih ke rumus yang ini. Berarti X1 determinan A1 kan tadi min 40. Min 40 per 44. X2 itu tadi 72. 72 per 44. Dan yang terakhir itu X3. X3 itu 152 per 44. Nah, ini nih jawabannya. Tadi udah ada yang benar juga tuh di kolom chat. Ada yang disederhanain, ada yang nggak disederhanain. Sama aja sih sebenarnya. Yang mau screenshot boleh nih. Sebelum lanjut. Oh iya, 152. Thank you udah dibenerin. Nah, udah nih. Boleh di screenshot. Kalau udah, kita lanjut. Ya, udah beres nih. Nah, tadi ini ada yang nanya ya, yang di ini nanti coba ke mana sifat ketiga sama sifat keempat tadi. Jelasin ulang aja deh kayaknya. Sifat yang mana tuh? Coba sama lu aja. Di slide berapa sih? Slide 14 sama 13. 14 sama 13. Nah, sifat ketiga dulu deh. Sifat sama sifat ketiga. Nah, ya. Nah, ini ya. Nah, jadi di sini itu sifat A petik itu tuh jadi misalkan si matriks di contoh ya, kayak di contoh matriks B ini kan determinannya 58. Nah, si B petik itu maksudnya jadi udah diubah matriks satu dari tukar baris 1 sama baris 3-nya. Nah, kalau udah ditukar baris 1 sama baris 3-nya itu hasil determinannya sama kayak di yang B biasa, yang B yang belum diubah, tapi dikali minus, jadi minus 58. Itu yang maksud sifat ketiga. Yang sifat keempat, lanjut aja. Untuk sifat keempat, ini tuh jadi jika si A petik itu jadi si matriks A-nya ini udah diubah, jadi ditambahin atau dikaliin kayak B1 plus 2B2, dimasukin ke B1, jadi 2B2 itu kan 10 ditambah 3, 13, 4, ini saya salah di sini, 4 ditambah, benar ya, 4 ditambah min 1 jadi 3. Nah, kalau udah diubah jadi perkalian atau pertambahan gini tuh, determinannya bakal sama hasilnya kayak yang sebelum diubah jadi dikali atau ditambah, gitu sih. Kayaknya sekarang itu aja deh. Sioki yang mau kita tambah sebelum materi selesai. Oh ya mau. Ini mau share screen dong bentar. Ya, bentar ya. Cok. Udah kelihatan belum? Salah. Udah. Oke, bentar. Ini kelihatan dua ini gak sih? Dua slide. Kelihatan satu doang. Oh, kelihatan Satu doang sih. Kayak gini aja. Ini udah ada dua ya? Nah, dua dari. Ya. Ya, jadi kalau misalkan ada yang belum tahu gitu ya, di UTS linear algebra tuh ngapain aja sih? Nih kalau misalkan gua rangkum gitu ya. Jadi yang pertama tuh ada solusi persamaan linear. Di solusi persamaan linear tuh ngapain? Kita tuh yang nyari solusinya gitu, kayak nyari solusi si X-nya berapa sih, si Y-nya berapa sih, si Z-nya berapa sih. Nah, itu pakai OBE, bisa pakai OBE, terus bisa pakai inverse. Tadi yang inverse yang apa namanya tuh? Mana ya inverse?
Nah, pakai yang rumus ini nih, yang ini. Terus ada juga Kramer yang terakhir tadi. Jadi bisa ada 3 cara tuh. Kalau misalkan mau cari yang X, Y, Z kayak gitu. Buat yang solusi persamaan linear. Terus ada determinan. Nah, cara nyari determinan ada 2 yang dipelajari di kuliah gitu. Ada yang cara OBE, terus ada yang cara kofaktor. Terus terakhir ada inverse. Nah, di inverse juga ada 2 caranya. Ada yang OBE juga, sama ada yang kofaktor. Nah, kalau misalkan gue mau saranin gitu ya, kalau misalkan kalian pengen belajar banget gitu dari nol, kalian ini aja download yang dari Himti ya, atau enggak yang dari Himti aja deh. Nanti kalian ke ini aja, ke website Himti gitu. Ini kan yang dari Himti nih, si rangkumannya tuh di sini udah lengkap banget tuh. Misalkan dari sistem persamaan linear. Di sini juga ada aturan Kramer tuh dikasih tahu. Terus nanti ada eliminasi Gauss, ini tuh yang OBE tapi yang sampai cara EB aja. Cara EB itu maksudnya yang enggak sampai 00 semua. Terus ini nih yang ada yang eliminasi Gauss-Jordan yang EBT yang sampai di 00-in semua nih, yang 10 kayak gini. Terus ada yang inverse-nya tuh kayak gitu. Semuanya ada di sini. Terus ini juga ada latihan, paling kalian juga bisa ngerjain gitu. Nah, terus nanti sama ini yang tadi yang udah aktif gitu ya. Makasih banget yang udah aktif. Nanti dari kita gitu nanti juga bakal dikasih kayak gini nih. Si catatan-catatan kayak gini-gininya dari di satu-satu masing-masingnya nih. Kayak dari inverse dari ini nih, dari aturan Kramer gitu. Nanti gua dari kita gitu nanti dikasih nanti hari Minggu lah, insya Allah. Oke, udah gitu aja sih paling. Terima kasih Selki. Ya, cukup ya menurut materi ini. Bisa Ini udah lanjut beres ke nih. kelebihan. Oke, sebenarnya ada yang mau nanya lagi nggak? Sebelum Oh iya, kita sebelumnya beres nih. sebelum selesai. Ada yang mau ditanya dulu nggak tentang materi UTS-nya atau apa gitu? Atau yang dosennya Bu Yasi, siapa tahu aku pernah nanya pertanyaan kalian gitu. Boleh langsung aja tanya. Gimana Kang, guys? saya izin bertanya, Kang. Oh ya, boleh. Saya tuh sebenarnya masih bingung kan, ujiannya tuh matematika tuh seminggu, jadi kayak si soalnya tuh bakalan lama banget kita ngerjainnya sampai kita pusing meledak otak kita Oh. tuh kayak gimana? Oh, oke. Mungkin kalau ujian, aku udah nanya-nanya ke ini ya. Kalau Alpro, aku kan tadi nanya Alpro juga. Nih sedikit bocoran aja buat besok ke belajarnya kayak gimana. Jadi Alpro itu ntar ujiannya bakal jadi empat bagian. Yang pertama itu ada pemahaman atau esai. Yang kedua itu ada case. Kayak apa? Dikasih ini apa? Pemecahan masalah. Yang ketiga itu ada PG, yang keempat itu ada SOCS alias online judge. Jadi SOCS sama online judge itu bakal dilakuin 2 jam waktu hari terakhir UTS tersebut. Nah, kan itu dikasih waktunya tuh seminggu ya. Nah, itu tuh seminggu tuh soal yang pemahaman sama si case itu tadi. Ngerti gak? Nah, kalau aljabar linear, aku juga nggak tahu aljabar linear kayak gimana, aku belum nanya, tapi kemungkinan besar itu bakal kayak ada soal-soal kasarnya itu gimana ya? Jadi ada soal beranak terus kayak 10 poin, 20 poin esai biasanya. Karena kan kalau aljabar linear kan kasarnya yang dilihat itu cara kita kan. Nah, jadi paling kayak gitu sih. Kalau Bu Yasi sih kayak gitu ya. Soalnya kemarin dia waktu contoh soal, waktu latihan sebelum UTS tuh kayak mungkin itu soal tahun lalu atau gimana, tapi di soal setelah soalnya tuh ada dalam kurung 10 poin, 20 poin. Mungkin kayak gitu kali ya, nggak tahu juga. Tapi kayaknya gambarannya seperti itu sih, kurang lebih. Oke, Kang. Terima kasih, Kang. Oke, ada lagi nggak? Lagi nggak guys? Gimana nih? Udah pernah ngerti? Aku tunggu 426 deh. 30 detik lagi. Ayo yang nanya, jadi yang aktif dapat rangkuman juga dari kita. Oh ya, sama kemarin banyak banget yang nanyain ke aku atau ke teman-teman peneliti yang lain. Kalau video yang kemarin tuh kapan diuploadnya? Sebenarnya video yang kemarin basic statistik tuh aku udah megang, udah aku edit juga. Cuman karena YouTube-nya bukan aku yang megang, karena yang megang sekarang kan pengurusnya B23. Nah, B23 itu kalau nggak salah lagi ada acara ya, yang apa sih namanya? Yang flowchart, kalau ada yang tahu mungkin ya. Nah, jadi masih agak-agak tanda kutip hektik.
Jadi paling cepat itu hari Minggu atau enggak hari Sabtu udah di-up ke YouTube Himti Binus Bandung, oke? Kalau ada yang nanya lagi gitu, aku tekerin lagi. Ada tips buat OBE nggak? Oke. Sebenarnya kalau tips OBE gimana nih? Fatur sama Steli atau Syauki atau Dirta? Kalau tips buat OBE sih, kalau saya sendiri mah ngerjainnya, apa supaya gak berubah-ubah lagi, nanti misalkan dapat satu utamanya, nah itu nanti yang di kolom ke-1-nya tuh semuanya di-nolin semua dulu, nanti gak pusing gitu, keubah lagi nanti yang di kolom ke-1, kolom ke-1-nya. Jadi kayak gimana ya? Ya harus di-nolin semua. Udah dapat satu utama nih, misalnya di baris pertama. Satu utama itu yang angka 1 itu ya. Nah di bawahnya tuh di baris kedua sama ketiganya tuh misalkan matriks 3x3, nah itu harus di-nolin dulu masih biasa ya. Supaya gampang nanti nyari EBT kalau jadi dijadiin EBT-nya. EBT itu yang 100010001 itu sih kalau dari aku. Oke, sedikit saran aja. Pokoknya kalau OBE itu aku waktu awal-awal juga masih agak bingung. Tapi setelah ngerjain ke soal ke-7 atau ke-8, jadi intinya mah latihan. Jadi udah tahu gitu polanya apa yang harus kita bikin nol teh. Jadi kelihatan aja di si angkanya teh yang bisa jadi nol utama satu utamanya teh misalnya satu utama yang kolom kedua kan misalnya lagi ada di baris 3 nih. Berarti bisa kita ubah tuker kan barisnya kayak gitu-gitu sih paling. Oh ya, besok tuh ada acara Share It buat Himti, ada acara Himti namanya Share It. Jadi pengurus-pengurus Himti itu lagi bukan nggak bisa sih, lagi hektik dan lagi fokus yang Share It kan, jadi belum bisa upload YouTube gitu. Paling aku tekanin lagi video paling telat hari Minggu, oke? Paling cepat, sorry. Ada lagi. Oh ya, untuk rangkuman PPT sama rangkuman kan beda. Kalau PPT nanti kita share lagi di grup angkatan. Kalau yang rangkuman tadi ada beberapa nama yang udah ditulis. Terus besok ada responsi lagi algoritma programming. Nah, sedikit bocoran aja, Alpro besok bakal ngebahas beberapa soal SOCS. Jadi buat teman-teman yang masih bingung soal-soal SOCS, soal-soal yang berbau coding gitu, besok bakal dibahas tuntas sama Alpro. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan-pertanyaan tentang Alpro atau tentang si programming, boleh banget disiapin dulu besok buat ditanya-tanya ke responsi Alpro. Mungkin kalau misalnya udah segitu aja, kita dokum dulu kali ya. Oke, yang rangkuman juga paling cepat Minggu ya. Nah, oke. Yang Rangkuman juga paling cepat Minggu. Yap. Terus kalau misalnya tiba-tiba ada yang dapat nih nggak ngejawab, berarti kalian aktif. Selamat ya. Oke, kita dokum dulu ya guys. Oke, untuk dokum aku ambil alih. Ada 4 slide. Bentar ya, aku disable dulu chatnya supaya nggak. Ya open dulu cam-nya guys. Ya, open dulu nih, yang bentar bisa open doang cam. kok. Buat masuk LPG. Oke. Slide 1 ya. Aku SS. 1, 2, 3. Bentar. Sorry. Oke, slide 1. 1, 2, 3. Oke, slide 2. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, untuk slide 3. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke. Seperti biasa, karena sebelumnya terima kasih banget buat teman-teman yang udah mau join belajar bareng aljabar linear. Diingetin lagi besok ada algoritma programming jam 4 sore. Jadi kalau misalnya ada list-list pertanyaan yang bakal kalian siapin aja besok buat ditanyain. Oke, terima kasih banyak yang udah join sore-sore nyempetin waktu. Sebelumnya isi form dulu ya. Makasih Kak Bian. Form dulu ya. Oke, sama-sama. Oke, isi form dulu ya. Formnya bakal ditutup jam 5 setengah jam dari sekarang. Jadi buat teman-teman yang mau live sekarang boleh. Nanti formnya bakal aku sebar di grup angkatan. Jam 5 ditutup ya. Terima kasih teman-teman. Selamat sore. Terima kasih. Makasih Kak Bian. Sama-sama Wira. Makasih ya.
Ya, sama-sama. Sama-sama. Makasih ya. Sama-sama. Makasih ya. Sama-sama. Ya, sama-sama. sama-sama.